Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-anandaku semuanya. Mudah-mudahan ananda-anandaku sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Salam untuk keluarga di rumah dari ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 semester 1 untuk materi menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia dengan subbab masa sebelum mengenal tulisan. Oke, kita lanjut ya. Masa sebelum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Berarti masa praaksara adalah masa di mana ketika manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Terus cara komunikasinya gimana, Bu? Gitu kan? Karena menggunakan simbol-simbol yang biasanya kita temukan di gua-gua, nanti akan ada penjelasannya untuk minggu selanjutnya. Jadi sebelum mengenal tulisan menggunakan simbol-simbol ataupun isyarat ya. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Sudah tadi, praaksara disebut juga nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Kebetulan nirleka ini memang berasal dari bahasa Sangsekerta. Sama juga artinya intinya belum mengenal tulisan. Praaksara yaitu istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Kenapa digantikan? Nah, pas ibu sekolah masih babnya itu prasejarah. Coba kita lihat. Kalau misalnya pra itu kan artinya sebelum, sejarah itu kan berarti artinya kan sejarah gitu kan, kehidupan gitu. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Namun dalam kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia ini sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Bisa dilihat bagaimana kemarin ada plek, ada pebble, ada kapak lonjong, kan sudah menghasilkan kebudayaan, sudah menghasilkan kehidupan, sudah menghasilkan sejarah. Walaupun memang belum mengenal tulisan, gitu kan? Oleh karena itu, para ahli lebih mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah, karena istilah prasejarah dinilai kurang relevan dengan fakta kehidupan yang terjadi. Tapi istilah praaksara lebih tepat digunakan, ya gitu. Lanjut ya. Nah, di sini ada metode penelitian. Untuk menyelidiki kehidupan zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam, seperti geologi dan juga biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, dan candi. Nah, selanjutnya, para sejarawan juga menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi dan biologi yang berkenaan dengan kajian mengenai ragam hayati makhluk hidup. Maksudnya kita bisa melihat dengan peninggalan-peninggalan sejarah gitu kan. Kita menggunakan ilmu geologi yaitu tadi, karena bahkan untuk wilayah Karawang ini ada peninggalan candi gitu kan, candi jiwa yang ada di Batu Jaya, Karawang gitu. Itu kan berarti menggunakan ilmu geologi. Terus juga untuk kajian mengenai ragam hayati makhluk hidupnya, kita bisa mengetahui manusia itu hidup sekitar tahun berapa, abad keberapa, itu dengan adanya ilmu geologi gitu ya. Jadi saling berkaitan antara pengkajian ilmu yang satu dengan pengkajian ilmu yang lainnya. Nah, tahukah Anda apa arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara? Buat apa sih kitunya capek-capek belajar zaman praaksara? Kita teh juga belum hidup pada waktu itu.
Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Pasti ada arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Setiap tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan tersebut, semakin dalam pula akar yang menghujam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin. Begitu juga dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Artinya, kita menjadi tahu bahwasanya kita berasal dari mana gitu kan, kesadaran akan asal-usul manusia. Jadi kita menjadi manusia yang lebih berbudaya dalam menghadapi segala problematika kehidupan, karena kita senantiasa memiliki kesadaran tentang asal-usul manusia itu sendiri. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Artinya sekarang bukan zaman praaksara lagi, karena sekarang mah sudah pada tahu, mengerti tulisan gitu, sudah lebih berbudaya lagi. Tapi teknologi yang tinggi, pengetahuan yang dalam harus ditunjang juga dengan kesadaran akan asal-usul manusia itu sendiri. Karena jika tidak, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, kita tidak akan memiliki jati diri atau identitas diri. Sehubungan dengan berakhirnya kehidupan zaman praaksara, masing-masing tempat berbeda. Di Indonesia, dalam hal ini adalah kawasan Asia, pasti akan berbeda dengan di Amerika zaman praaksaranya. Pasti akan berbeda dengan di Afrika, pasti akan berbeda dengan di Australia. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad keempat dan kelima Masehi. Hal tersebut lebih lambat jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Memang Ibu juga pernah membaca untuk Kepulauan Indonesia ini termasuk yang lambat untuk masa praaksaranya, dan kita lihat tentu saja untuk Mesir dan Mesopotamia ini adalah peradaban yang paling awal, jadi wajar saja kalau perbedaannya jauh. Tapi walaupun demikian, tidak menghalangi kita untuk berprestasi dan juga berkreasi, karena pada dasarnya sekarang pun untuk pengetahuan dan juga teknologi sama di setiap negara. Tugas kita adalah berkembang dan juga untuk berkembang lebih baik lagi supaya bermanfaat untuk orang banyak. Ya, alhamdulillah penjelasan dari Ibu sudah selesai. Terima kasih, hatur nuhun, matur suwun ananda-anandaku. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan dan juga kekurangan ketika penyampaian ataupun plesetan-plesetan karena lidahnya gitu ya dan lain sebagainya. Ibu mohon maaf, mohon dibukakan pintu maafnya ananda-anandaku. Terima kasih, hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.